ditandatangani oleh pengurus Kemas dan tidak ada ditandatangani oleh terdakwa. Terdakwa dituduh melakukan dan menyerahkan data fiktif, invoice non valid, cek kosong, dan dokumen direkayasa. Faktanya seluruh saksi telah mengatakan di hadapan persidangan bahwa yang menggunakan dan melakukan dan menyerahkan data fiktif, invoice non valid, cek kosong, dan dokumen direkayasa adalah debitur, bukan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penuntut umum telah gagal membuktikan minimal 2 alat bukti yang sah dalam surat tuntutannya yang ditujukan kepada terdakwa Insinyur Haji Tudi, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal dengan doktrin exclusory rule yang menegaskan bahwa perolehan suatu alat bukti dengan cara yang tidak sah menyebabkan alat bukti tersebut tidak dapat digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Dan di dalam putusan Mahkamah Agung nomor 20/PUU/14 Romawi/2016 angka 3.11 menyatakan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Dan dalam jurisprudensi pada putusan pengadilan pada putusan Mahkamah Agung nomor 1614K/Pit.Sus/2012 yaitu membatalkan dakwaan dan tuntutan akibat adanya rekayasa alat bukti dari tingkat penyidikan. Kami menyadari bahwa seluruh kewenangan dalam putusan perkara ini ada pada Yang Mulia Majelis Hakim. Kendati demikian, yang kami pahami persesuaian bukti dengan keyakinan hakim sebagai faktor penentu dalam memutus nasib terdakwa. Jika dari sisi pembuktian ternyata Yang Mulia Majelis Hakim tidak bisa menentukan apakah terdakwa bersalah, maka dengan mengacu asas indubio pro reo yang berarti jika ada keraguan-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa sebagaimana tercantum dalam pasal 191 KUHP. Penutup, kami sadar bahwa terdapat perbedaan posisi dan pandangan antara jaksa penuntut umum dengan kami sebagai penasihat hukum terdakwa dalam proses persidangan ini. Namun kami percaya bahwa pada akhirnya tujuan kita semua adalah mencari dan berusaha menemukan kebenaran dalam hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di hadapan persidangan dan alat bukti surat serta mengatakan iya di atas iya, tidak di atas tidak, benar di atas kebenaran. Dengan demikian kita semua yaitu Yang Mulia Majelis Hakim, rekan jaksa penuntut umum, dan kami selaku penasihat hukum terdakwa sebagai pilar hukum peradilan harus benar-benar menegakkan hukum sesuai sebagaimana mestinya, memastikan proses perkara ini sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana, serta memastikan orang yang salah harus dihukum sesuai dengan takaran perbuatannya dan orang yang tidak bersalah dan tidak melakukan perbuatan pidana harus dilepaskan atau dibebaskan demi hukum dan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.